Bayangin, lu lagi di bandara, terus pas lagi lihat pesawat landing, lu lihat ada anak kecil gelantungan di atas roda pesawat. Cerita ini dimulai sama anak ini, Juan Carlos. Juan Carlos itu terjatuh dari roda pesawat di bandara Amerika Serikat. Saat staf bandara menemukan dia itu lagi tergeletak di landasan pacu. Dia itu menggigil, disorientasi, dan benar-benar berantakan. Dia bilang dia itu berasal dari Kolombia. Nah, orang tuanya itu meninggal, dan dia itu kabur ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kisah ini menyebar cepat di media lokal. Orang-orang bersimpati habis-habisan karena mereka tuh kasihan. Nah, seorang petugas polisi di Miami, namanya Lozano, dia tuh ngedenger cerita ini di radio saat dia pulang dalam perjalanan pulang. Nah, hati Lozano itu tersentuh banget. Dia itu langsung maju dan secara sukarela menjadi wali sementara si Juan Carlos. Tapi di depan Lozano, si Juan ini bilang kalau namanya itu Guillermo dan umurnya itu 13 tahun. Tiba-tiba hidupnya Juan itu berubah drastis. Dia tuh pindah dan tinggal bersama keluarganya Lozano. Dia tuh nggak lagi hidup dalam kemiskinan. Keluarga Lozano itu cuman keluarga kelas menengah di Amerika. Tapi bagi Juan, itu adalah lebih dari cukup. Nah, sejak saat itu, Juan yang udah mencicipi kehidupan mewah, dia tuh nggak mau balik lagi hidup miskin. Tapi dalam beberapa minggu aja, sifat aslinya tuh udah mulai muncul. Barang-barang di rumah keluarganya Lozano itu mulai hilang. Parahnya lagi, si Juan ini juga mulai sering menghilang berhari-hari. Nah, Lozano dan istrinya ini mulai curiga. Mereka tuh ngerasa ada yang salah dan ada yang aneh dari bocah ini. Nah, bener aja, suatu hari mereka tuh mendapat telepon penting. Peneleponnya itu adalah konsulat Kolombia. Jadi mereka itu baru aja mendapatkan informasi penting tentang si Juan. Ternyata si Guillermo itu pembohong. Namanya itu bukan Guillermo, tapi Juan Carlos. Dia itu bukan bocah umur 13 tahun, tapi itu udah umur 17 tahun. Dan bahkan dia itu punya catatan kriminal. Bahkan orang tuanya itu juga belum meninggal. Mereka tuh bahkan hidup bahagia di Kolombia. Dan kemungkinan besar dia tuh nggak menumpang di roda pesawat. Tapi mungkin dia itu bersembunyi di kompartemen kargo pesawat. Nah, mungkin dia itu juga berbohong untuk membuat cerita dia itu jadi lebih heroik dan menggugah simpati. Nah, tujuan Juan Carlos ya cuma satu. Menipu orang-orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Begitu faktanya terbongkar, dia itu langsung ditahan dan dideportasi balik ke Kolombia. Tapi pengalaman singkatnya di Miami itu memberikan Juan Carlos rasa manis kehidupan mewah. Rasa itu tuh nggak bisa dia lupain. Dia itu bersumpah dia akan mendapatkan kehidupan seperti itu lagi. Jadi selama bertahun-tahun setelah dideportasi, dia itu terus mencoba melarikan diri dari Kolombia. Dia mencoba menyusup kembali ke Amerika dan negara lain menggunakan berbagai alias dan KTP palsu. Dan bahkan dia itu berulang kali ditangkap dan dideportasi. Masa-masa itulah yang justru menjadi tempatnya belajar si Juan ini. Dia itu berhasil mengembangkan dan menyempurnakan penipuannya. Bahkan penipuannya ini yang akan membuat dia menjadi legenda di kalangan kriminal penipu internasional. Dia menamakan penipuan ini sebagai penipuan sempurna atau the perfect con. Yang dia lakukan di penipuan sempurna ini itu adalah yang pertama, si Juan Carlos itu akan berdandan dengan rapi seperti seorang pengusaha kaya. Dia itu masuk ke hotel bintang 5 dan mulai nongkrong di lobi atau bar hotel selama beberapa hari. Dia itu mengobrol dengan staf hotel sekedar memastikan wajahnya itu familiar di mata resepsionis. Dia harus terlihat seperti tamu lama yang tidak mencurigakan. Nah, yang kedua, saat di lobi, dia akan mengamati tamu-tamu lain. Dia itu menghafal nama dan nomor kamar mereka. Dan yang ketiga, dia itu mendatangi resepsionis, pura-pura menjadi tamu yang dia hafal tadi. Dan dengan santainya dia bilang kalau dia itu kehilangan kunci kamar. Nah, karena staf itu udah sering lihat dia nongkrong dan menganggapnya itu tamu lama, mereka itu akan percaya dan memberikan dia itu kunci pengganti. Lalu yang keempat, di dalam kamar dia itu akan menggasak uang tunai, kartu kredit, perhiasan, dan apapun yang berharga dari kopernya tamu. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah, di bagian yang paling gila ini, setelah mencuri dari koper, dia itu lalu menelepon security hotel. Dia bilang dia itu terkunci dari berangkasnya sendiri. Lalu security akan datang ke kamar. Nah, karena Juan Carlos ini udah berada di dalam kamar itu, jadi mereka tuh berasumsi itu emang kamar dia. Dan tanpa ragu, mereka itu akan ngebukain berangkas buat si Juan ini. Nah, setelah itu, dia tuh mengambil semua isi berangkas dan pergi dari hotel. Nah, penipuan ini tuh sangat efektif. Dia itu bahkan melakukannya berulang kali. Hotel demi hotel di seluruh dunia. Di London, keberuntungan
Juan ini sempat berhenti karena dia itu ditangkap karena menggunakan kartu kredit curian. Tapi dia tuh udah siap. Dia memberikan nama palsu kepada polisi. Lalu dia tuh ngebayar jaminan dan dia tuh lalu kabur meninggalkan kota. Nah, setahun kemudian dia tuh kembali dan menjalankan penipuannya lagi. Tapi dia tuh lagi-lagi ditangkap karena kartu curian itu lagi. Kali ini dia tuh memberikan nama dan ID palsu yang berbeda lagi. Nah, karena polisi nggak sadar dia adalah orang yang sama yang kabur tahun lalu, dia hanya didenda ringan dan dilepaskan. Mungkin karena ini terjadi di tahun 1998 kali ya, jadi polisi tuh nggak punya teknologi yang canggih buat memastikan bahwa Juan itu adalah orang yang sama yang ditangkap karena aksi pencurian kartu kredit tahun lalu. Lalu Juan ini terus berkeliling dunia dengan pola yang sama, nama palsu, KTP palsu, dan ngerampok hotel. Nah, beberapa tahun kemudian, dia tuh kembali lagi ke London. Kali ini, dia tuh merampok 4 hotel. Lalu dia pergi membawa uang tunai dan perhiasan lebih dari 100.000 dolar Amerika Serikat. Nah, di titik inilah para detektif itu mulai sadar. 2 detektif London, Swindells dan Plowman, itu mulai menyadari ada yang nggak beres. Mereka mulai mengumpulkan potongan-potongan bukti dan akhirnya berhasil menghubungkan serangkaian perampokan itu kembali ke satu orang, Juan Carlos Bentancur. Namun, Juan ini udah kabur. Dia tuh lagi menjalani hidup mewah yang selalu dia impikan. Dia punya uang, pakaian mahal, dan akhirnya dia tuh punya barang-barang bagus yang dia inginkan sejak kecil. Tapi bagi seorang penipu ulung, buat Juan tuh uang tuh nggak pernah cukup. Dalam beberapa tahun, dia tuh muncul di Las Vegas. Di sana, dia melakukan aksi yang sama, mencuri uang tunai dan perhiasan senilai 350.000 dolar Amerika Serikat. Bahkan, salah satu kamar yang dia rampok konon adalah kamar Celine Dion. Gila nggak? Nah, setahun setelah di Las Vegas, dia tuh akhirnya kembali ke London lagi dan merampok lebih banyak hotel. Suatu waktu, detektif Swindells yang lagi pulang ke sebuah bar, dia tuh kebetulan berhenti di luar sebuah supermarket dan dia tuh melihat seorang pria keluar mengenakan jaket kulit panjang. Nah, ini perlu di-notes ya, Swindells itu belum pernah melihat Juan secara langsung. Si Swindells itu cuman pernah ngelihat si Juan dari foto burunannya. Tapi setelah bekerja bertahun-tahun dalam kasus ini, somehow feelingnya tuh langsung jadi kuat. Secara kebetulan dia tuh berpapasan sama si Juan. Lalu, Swindells itu menangkapnya di tempat. Dia tuh diadili dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Tapi kalau kalian pikir kisahnya berakhir di sini, ya tentu aja enggak. Ini Juan Carlos. 3 bulan dia berada di penjara, dia tuh menjalani janji temu dengan dokter gigi. Nah, entah gimana caranya, dia tuh berhasil memikat dan merayu para sipir penjara untuk membiarkannya pergi ke dokter gigi sendirian. Mungkin karena dia di penjara di fasilitas yang nggak terlalu ketat ya. Nah, of course, itu adalah kesempatan emas, dan dia itu menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Dan dari sana, dia entah gimana caranya berhasil sampai ke Dublin, Irlandia. Dia mencuri kartu kredit dan melakukan aksi penipuan andalannya di hotel di Dublin. Tapi di Dublin, dia membuat kesalahan lagi. Aksinya ini menarik perhatian detektif Irlandia bernama McGlynn. McGlynn ini melihat rekaman CCTV dari toko-toko tempat Juan Carlos menggunakan kartu curian. Lalu dengan cepat, dia tuh mengidentifikasi pencuri itu sebagai Juan Carlos, buronan yang baru aja kabur dari penjara. McGlynn menyimpulkan bahwa Juan ini pasti baru tiba di Dublin. Nah, si McGlynn ini juga pikir pria pintar yang sedang dalam pelarian kayak Juan ini pasti nggak akan langsung ke hotel mewah lagi. Dia kemungkinan besar bersembunyi di hostel murah untuk menghindari deteksi. Nah, McGlynn ini menghabiskan 2 hari penuh menggeledah semua hotel di kota itu. Akhirnya, dia menemukan si Juan ini bersembunyi di sebuah hostel, dikelilingi oleh banyak barang curian. Dan ya, dia ditangkap lagi. Setelah ditangkap, dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Tapi nggak lama kemudian, hakim Irlandia memutuskan dia diekstradisi ke Perancis untuk menghadapi tuntutan di sana. Kenapa ke Perancis? Karena ternyata dia tuh merampok banyak hotel di sana juga. Tapi saat di Perancis, dia tuh dibebaskan sementara. Dan ya si Juan Carlos tuh nggak nyanyain kesempatan kayak gitu. Dia kabur lagi. Lalu beberapa tahun kemudian setelah dia kabur di penjara, nah dia tuh ditangkap lagi di Amerika Serikat. Kali ini oleh agen bea cukai di sebuah pom bensin di Vermont setelah dia masuk ke Amerika secara ilegal. Setelah dia ditangkap, dia tuh dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Nah, setelah dia menjalani masa hukumannya dan bebas, dia tuh masih nggak kapok. Dia ditangkap lagi di hotel di Hong Kong. Lalu kemudian dia tuh ditangkap lagi di Perancis karena merampok hotel lain. Mencuri lebih dari 200.000 dolar uang tunai dan perhiasan. Nah, akibatnya dia tuh dijatuhi hukuman penjara lagi. Kali ini selama 15 bulan. Nah, saat ini si Juan itu udah keluar dari penjara. Dan keberadaannya tuh nggak ada yang tahu. Mungkin dia tuh lagi ngejalanin aksi yang sama. Ngerampok ke hotel-hotel lain di negara-negara lain. Tapi ya nggak ada yang tahu. Mungkin.